Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، إخواني وأحبتي رحمكم الله. Hadirin wal hadirat jemaah Masjid Al-Hakim yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai daripada taklim kita ini, anda mengajak antum semuanya untuk membaca surah Al-Fatihah, lebih khusus kepada saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan tugas yang sangat mulia di Gaza, Palestina, dengan kebiadaban anjing-anjing Yahudi Zionis Israel yang istiqomah setiap bulan Ramadan, menghancurkan dan mencoba memporak-porandakan, bahkan membunuh daripada anak-anak dan kaum wanita, yang mana anak-anak yang meninggal 95% semuanya penghafal Al-Quranul Karim, yang di dalam hati mereka ada Al-Quranul Karim. Saat ini mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah wa huwa radin anhum, Allah telah ridha kepada mereka dan Allah telah membukakan jalan kepada kita bahwasanya perjuangan ini akan terus dilanjutkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, sampai titik darah penghabisan. Dan satu daripada anak Gaza yang meninggal, Allah Subhanahu wa taala akan gantikan ribuan anak-anak penghafal Al-Quran di seluruh dunia. Dan mereka telah menjadi saksi di bulan yang mulia ini. Dan Allah telah temukan sunnatullah peperangan Ghazwatul Badar Kubra yang terjadi di bulan suci Ramadan. Kemuliaan ini Allah telah berikan kepada mereka. Jazakumullah khairan jazaa, wahai para syuhada yang telah mewakilkan kami untuk menjaga kota suci daripada umat Islam. Ya laitani kunna ma'akum fa'afuza fawzan 'azima. Ya Allah, seandainya saja kami yang ada di sini berkumpul bersama mereka, sesungguhnya kami termasuk manusia-manusia yang paling berbahagia. Sama-sama kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Ala manawa salafuna salih wa ibadi salihin, ala hadiniyah wa la kulli niyati salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala ikhwanina al-mujahidin fi Palestin. Allahumma shalli ala ikhwanina al-mujahidin fi Palestin. Allahumma shalli ala ikhwanina al-mujahidin fi Palestin. Allahumma shalli ala ikhwanina al-mujahidin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bil yahudi wal nasara wa mashakilatihim, shaddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa qallil 'adahum waj'alhum fil ghabirin wa la tuballighhum wa tunahum tusbihu ma ya mujib as-sa'ilin ya fattah ya jawad ya rahim. Allahumma 'alaika bil yahudi wan nasara, Allahumma 'alaika bil yahudi wan nasara, Allahumma 'alaika bil yahudi wan nasara, fansurna 'ala al-qawmi al-kafirin, fansurna 'ala al-qawmi al-munafiqin, fansurna 'ala al-qawmi al-fasiqin. Ya mujib as-sa'ilin ya fattah ya jawad ya rahman
Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala selalu berikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmatul awqat, nikmat daripada waktu, nikmatul amwal, nikmat daripada harta yang Allah berikan, dan nikmatul faragh, waktu luang yang alhamdulillah di hadhihi lahadzat, di dalam detik ini kita selalu gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah di tempat yang mulia ini menjadi sebab Allah bantu kepada saudara-saudara kita yang sedang berperang di Palestina sana. Tema kita kali ini berkaitan tentang fadluz zakat, tentang keutamaan daripada membayar zakat. Ini kait-mengait amalan dalam Islam. Tidak akan semuanya kita bahas, namun beberapa poin penting tentang hal yang berkaitan tentang az-zakat, yaitu zakat. Perintah mengeluarkan zakat ini hukumnya adalah fardhu ain, dan disepakati di dalam Islam maupun aqidatul Islam bahwasanya mengingkari ataupun menolak kewajiban membayar zakat kufur hukumnya. Jadi jangan sampai sudah tidak mau bayar kemudian mengeluarkan fatwa zakat itu tidak wajib. Kalau dia berani bilang zakat itu tidak wajib, maka dihukumkan murtad qauli. Jadi dia sudah murtad, keluar dari Islam dengan ucapannya. Jadi masuk Islam di bulan suci Ramadan mulia, namun yang sangat menghinakan murtad di bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat yang mulia, bagaimana keagungan dulu sahabat berbondong-bondong masuk Islam di bulan suci Ramadan. Dan di bulan yang penuh mulia ini satu kehinaan bagi manusia kalau sampai dia murtad keluar dari Islam di bulan suci Ramadan. Wa iyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 110, Allah mengatakan wa aqimus shalah, dan tegakkanlah oleh kalian salat, dirikanlah salat, wa atuz zakat, dan keluarkanlah oleh kalian zakat, wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang kalian keluarkan untuk diri kalian, min khairin, daripada kebaikan, tajiduhu indallah, kalian akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bima ta'malu, terhadap apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian keluarkan, apa yang kalian infakkan, apa yang kalian lakukan, apa yang terdetik di hati kalian. Innallaha bima ta'maluna basir, Allah Maha mengetahui. Maka ayat ini disepakati para alim ulama salah satu perintah tentang kewajiban membayar zakat. Dari puluhan ayat-ayat yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang muqaranatu ma'as shalah, yang selalu berdekatan dengan salat, sebagai syartun liqabulis shalah, syarat diterimanya seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
hadis yang kedudukannya hasan. Rasulullah mengatakan, "Wa ma halaka malun fil bahri wal barri illa bihabsi zakat." Tidaklah ada kehancuran yang terjadi di darat maupun di lautan. Tidak ada kehancuran kepada harta benda yang terjadi di daratan maupun di lautan illa bihasbi zakah atau biman'i zakah, kecuali disebabkan umat Islam yang bakhil, yang tamak, yang hubbud dunia, tidak mau lagi untuk mengeluarkan zakatnya. Baik zakat yang berkaitan dengan zakat amwal, zakat tijarah, zakat perdagangan, ataupun nisab harta yang kita miliki yang mengendap di dalam rekening-rekening kita, ataupun zakat fitrah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan, ataupun zakat ziraah, zakat daripada pertanian yang kita tanam. Hal yang seperti ini, musibah-musibah yang datang kepada umat Islam, musibah-musibah yang terjadi baik di daratan maupun di lautan, tidaklah terjadi illa biman'i zakah. Tidak terjadi melainkan disebabkan umat Islam sudah malas untuk mengeluarkan zakat. Bahkan hanya jadi tradisi mengeluarkan zakat di bulan suci Ramadan. Sedangkan zakatul amwal, zakat mal, harus dikeluarkan idza yablughu nisab. Idza balagha nisab, kalau sudah sampai nisabnya, sampai 1 haul, yaitu 1 tahun, sampai nisabnya. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i, seukuran harga 95 gram daripada emas, itu dikalikan rupiah, itu nisabnya. Ini hal yang terjadi, kecelakaan di daratan maupun di lautan, musibah-musibah yang terjadi disebabkan umat Islam sudah enggan bahkan menolak. Bahkan fatwanya orang-orang sekuler keluar lagi, gak perlu keluarkan zakat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Ini bukan panas karena pilpres saja. Panasnya sudah plus panas dibikin dengan tingkah kebiadaban orang-orang Yahudi, ditambah lagi panasnya umat Islam di bulan suci Ramadan enggan untuk mengeluarkan daripada hartanya, ditambah lagi dengan malasnya mereka, raja-raja di Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah yang notabene mayoritasnya adalah umat Islam, yang setiap hari mengumandangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala bihubbi dunya, dengan masuknya kecintaan dunia di dalam hati. Tafarraj, senang mata mereka melihat terbantainya umat Islam saat ini di Palestina. Dan hari ini mereka akan mulai serangan darat kepada orang-orang Gaza. Hal ini terjadi dari mulai tahun 99. Sebelumnya sudah ada penyerangan besar-besaran dimulai tahun 99, dan itu puncak-puncaknya selalu dilakukan di bulan suci Ramadan. Berkembang lagi pemikiran orang-orang Mesir, pemerintahan Mesir, yang setiap hari menghukum mati pejuang-pejuang Islam dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Masuk di berita, media pun dengan bangga mengabarkannya. Hari ini pengikut Ikhwanul Muslimin 150 orang akan dihukum mati. Hari ini pemimpin Ikhwanul Muslimin 30 orang akan dihukum mati. Hari ini setiap hari dilaksanakan. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan dikenal salafus saleh juga sebagai syahrul ghazwah, bulan peperangan. Salah satu peperangan kita umat Islam di Indonesia ini untuk memerangi sifat malas dan tamaknya kita, bakhilnya kita di dalam mengeluarkan harta,
yang disebut dengan zakatul wajibah, zakat yang wajib untuk kita keluarkan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Amin. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyu'addi zakata malihi, maka hendaklah dia mengeluarkan zakat daripada hartanya. Fa'afhama alaihi salatu wassalam, Rasulullah ingin memahamkan kita dalam hal ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang sempurna keimanannya kepada Allah, barang siapa yang sempurna kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya wajib baginya untuk mengeluarkan daripada zakat hartanya. Man lam yu'addi zakata falaysa bimu'min, barang siapa yang tidak mengeluarkan daripada zakatnya, falaysa bimu'min, bukan termasuk orang mukmin, orang beriman yang sempurna keimanannya. Jadi kalau zakatnya kita anggap satu nisab itu kita bulatkan saja 50 juta, itu sudah lebih kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dirupiahkan. Atau 40 juta uang yang mengendap di ATM kita selama 1 tahun. Mengendap selama 1 tahun, diam, digunakan maupun diam. Dia bulughul haul selama 1 tahun, mengendap dia 40 juta. Maka setelah sampai 1 tahun, pas 1 tahun apa? Wajib untuk dikeluarkan zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Ustaz, kalau 100 juta nggak jadi masalah buat anak, 2,5%-nya masih recehan. Tapi kalau sudah 10 miliar, kalau sudah ratusan miliar, kalau sudah triliunan uangnya, dia punya uang 5 triliun, siap nggak setiap tahun mengeluarkan 2,5% dibagikan kepada fakir miskinnya umat Islam, disampaikan kepada orang-orang lemahnya umat Islam, disampaikan kepada orang yang tidak mampu di kalangan kaum muslimin? Mulai goyang. Pakai sistem pencucian uang supaya tidak kena zakat, dibagikan sana sini supaya tidak kena nisabnya. Sama seperti orang piara kambing, kalau kambingnya sudah sampai 40 ekor, dipelihara selama 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan apa? Zakat. Zakatnya 40 ekor kambing berapa? 1 ekor kambing. 1 hari sebelum 1 tahun, kambing tadi disembelih sama dia, supaya nggak kena apa? Nggak kena zakat. Atau 1 hari sebelum masuk setahun, 1 ekor kambingnya dijual. Dari 40 ekor kambing tinggal 39 zakat kambingnya. Akhirnya nggak wajib zakat. Alasan nggak mengeluarkan zakat, akhirnya uang dihabiskan untuk berpoya-poya maksiat, untuk jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Bali, buat maksiat, untuk memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat, jazakumullah khair, siap-siap tempatnya di neraka Jahannam. Maka hadirin wal hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, az-zakat fi Ramadan, bulan suci Ramadan sebagai bulan tarbiyah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin meningkatkan keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya dengan membayar zakat. Nah, pembahasan inti kita pada pagi ini adalah tentang qismus shadaqah. Siapa saja sebetulnya yang kita berikan zakat, baik zakatul mal, zakatul fitrah, atau jami'ul zakawat, atau dibentuk zakat-zakat yang lain. Di sini ada 8 golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan bahas pagi ini. Nanti selepas itu kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya jawab, baik dalam permasalahan bab zakat ataupun hal yang berkaitan dengan fiqhul madzhabul arba'ah, fikih 4 mazhab, dan pembahasan yang lain dalam akidah Islamiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ini poin kajian kita tentang 8 golongan yang mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Dikatakan dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara, sesungguhnya as-sadaqat
Sedekah di sini maksudnya bukan sedekah tatawwu atau sedekah sunnah. Yang dimaksud sedekah dalam ayat ini, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir menukil semua kalamnya sahabat bil ijma', yang dimaksud sedekah dalam ayat ini adalah kewajiban untuk zakat. Sesungguhnya digunakan kalimat innama, menggunakan adatul hasr. Selain 8 golongan ini, maka tidak wajib untuk diberikan zakat dan haram untuk menerima zakat. Sehingga umat Islam salah dalam mengeluarkan zakat. Menyebabkan apa? Tidak sah daripada pelaksanaan zakatnya. Ini juga kita harus perhatikan, terutama para panitia zakat yang ada di setiap masjid. Panitia di sini, sebelum mulai Anda jelaskan, panitia di sini yang dimaksud bukan amil zaman Rasulullah. Karena yang disebut amil di zaman Rasulullah adalah orang yang bekerja mengambil zakat, memungut zakat, menerima zakat. Ini bekerjanya selama 1 tahun penuh, bukan panitia dadakan seperti di masjid-masjid saat ini. 2 hari sebelum Idul Fitri bikin panitia. Panitianya disebut apa namanya? Amil zakat. Panitianya disebut amil zakat plus juga dapat zakat. Ini musibatul uzma. Kita bisa ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amilnya enggak sedikit lagi. Sekali bentuk amil 20 amilnya. Padahal masjidnya kecil. Semua amil minta jatah. Bahkan jatahnya minta dilebihkan 2 kali lipat lagi. Sedangkan yang dimaksud amil zakat di sini adalah siapa? Orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengambil zakatnya umat Islam. Akhdhi zakat, mengambil zakat, bukan menunggu zakat. Dia bekerja selama 1 tahun penuh. Bekerja selama 1 tahun penuh. Punya data siapa hamba-hamba Allah yang setiap bulan zakat malnya harus dikeluarkan. Fulan bulan Januari, fulan bulan Februari, fulan bulan Maret. Setiap bulan ada umat Islam yang mengeluarkan zakat malnya kepada amil tersebut. Dan amil yang memiliki catatan siapa fuqara wal masakin, siapa orang fakirnya, siapa orang miskinnya, siapa orang yang ibnu sabil, siapa yang gharim yang punya hutang. Ini tugasnya amil selama 1 tahun. Sehingga yang saat ini dibentuk hanya panitia zakat, panitia zakat fitrah ataupun panitia zakat mal. Karena apa? Waktu yang diberikan masih waktu-waktu sisa. Kenapa? Kalau dia disebut panitia, kalau kita ingin memberikan daripada waktu yang telah diluangkan, ini diberikan daripada uang baitul mal ataupun kas masjid, tapi tidak seperak pun digunakan daripada uang zakat tersebut. Ini dalam fikih Islami, Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan syaratun lil amil, syarat untuk disebut amil, dia bekerja selama 1 tahun penuh. Ini yang pertama yang disebutkan ada 8 golongan. Innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu dikeluarkan yang pertama kepada kaum fuqara, orang yang fakir. Al-fakir di sini bermakna huwa alladhi laysa lahu malun wala kasbun asla. Orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Atau lahu kasbun, punya pekerjaan. Au malun, atau harta, walakin la yaqau mawqi'an min kifayati, tapi tidak cukup untuk keperluannya. Ini disebut orang yang fakir. Anak kasih contoh orang disebut fakir. Seorang ayah yang memiliki 4 orang anak. Ini lintas teribul faham untuk mendekatkan pemahaman bapak-bapak ibu. Seorang ayah yang memiliki 4 orang anak. Secara umum dalam kondisi satu daerah, seorang ayah yang memiliki 4 anak minimal harus memiliki uang 5 juta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya selama 1 bulan. 5 juta.
namun penghasilannya setiap bulan hanya mendapatkan 2 juta rupiah saja, maka dia termasuk golongan apa? Fakir. Insyaallah di Al-Hakim nggak ada dikit. Hanya mendapatkan 2 juta disebut fakir. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya dia butuh 5 juta setiap bulan, maka golongan fakir. Maka orang yang gajinya 5 juta jangan sombong duluan, masih masuk kategori miskin nanti insyaallah. Masuk apa? Golongan fakir. Orang yang memiliki harta atau tidak sama sekali. Yang pertama. Yang kedua, al-miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Orang-orang yang miskin. Kita bicara dalam madhab Imam Syafi'i. Ini yang disepakati takwil tentang arti fakir dan miskin dalam madhab Imam Syafi'i. Yang kedua, miskin. Huwa alladhi lahu malun. Dia adalah orang yang memiliki harta. Au kasbun, ataupun pekerjaan, yaqa'u mawqi'an min kifayatihi. Dia mendapatkan apa yang dia perlukan, wala yakfihi, tapi tidak cukup. Butuhnya 5 juta, tapi dapatnya hanya 2,5 juta atau 2,7 juta. Sedangkan kebutuhan untuk menafkahi anak-anaknya, istrinya, keluarganya, semua dia butuh berapa tadi? 5 juta, 2,7 juta. Maka yang di sini termasuk golongan apa? Miskin. Itu indal uruf, menurut apa? Sesuai dengan keadaan yang terjadi di satu tempat. Namun saat ini yang jadi masalahnya di negeri yang kita cintai, wala 2 juta, wala 3 juta, wala 5 juta. Orang-orang yang memiliki anak 3, 4, 5, penghasilannya hanya mendapatkan 1,5 juta. Dalam kondisi sumber daya alam yang melimpah, di dalam kondisi apa? Sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah, plus gembal-gembal masalah KB lagi. Oh, kita ini harus KB karena Jakarta sudah padat. Subhanallah, Tuhan tolong perhatikan, Allah ini adil. Untuk orang Indonesia ini, mohon maaf, belum disunahkan untuk KB sebetulnya. Kenapa? Karena Indonesia ini punya lahan yang sangat luas, punya pulau yang sangat luas. Bahkan pulau-pulau yang tidak berpenghuni ini masih sangat apa? Banyak. Namun dengan ketamakan daripada manusia saat ini, mereka berlomba-lomba untuk memperbanyak rumahnya, berlomba-lomba untuk memperbanyak kendaraannya, berlomba-lomba untuk memperbanyak lahannya, lupa kepada kemaslahatan umat Islam. Nah, ini kuncinya apa? Biman'iz zakat, dengan sebab tidak ada keinginan untuk mengeluarkan zakat daripada hartanya. Ini 2 golongan. Kemudian golongan yang ketiga, wal 'amilina 'alaiha. Ini yang disebut amil, yusamma sa'i. Huwa alladhi, dia adalah orang yasta'miluhul hakim, yang digunakan hakim. Dalam hal ini kalau kita di Indonesia ditunjuk langsung oleh Departemen Agama, ataupun ditunjuk badan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, fi akhdhi zakawat, untuk mengambil zakat, min aghbabiha, dari tempat-tempatnya, wasarfiha, kemudian dia mentasarrufkannya ila mustahiqiha, kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Ini yang disebut amil. Nah, amil yang ada di masjid saat ini, amil dari segi makna lughatan, secara bahasa. Di secara bahasa juga disebut apa? Amil. Lakin la makna syar'an, bukan makna secara syara'. Ini pun kita sampaikan, panitia-panitia yang dibentuk secara dadakan tidak layak untuk mendapatkan zakat. Dia diberikan zakat, kita kumpulkan panitia. Panitia ini terdiri dari 10 orang, 8 orang miskinnya, 2 orang kayanya. Jadi panitia zakat ada 10. Boleh nggak kita berikan untuk amil? Kalau dia bekerja selama 1 tahun diberikan. Tapi kalau tidak bekerja selama 1 tahun, dia diberikan bukan karena dia amil. Dia diberikan karena dia termasuk golongan fakir dan miskin. Karena banyak amil-amil kita ini memang termasuk kalangan fuqara wal masakin, orang yang tidak memiliki kemampuan yang cukup
orang yang hidupnya dalam keadaan susah, ketika dia terlibat dalam kepanitiaan zakat, dia diberikan bukan mengatasnamakan sebagai amil, apalagi ngambilnya 10% lagi, bahkan ngambilnya 50%. Saking gilanya diambil 30% bagi sama-sama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah kepada umat Islam ketika amanah ini disampaikan kepada yang bukan ahlinya. Ini disebut amil. Yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum. Ini mu'allaf, orang yang lemah hatinya. Ini dalam madhab Imam Syafi'i dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, man aslama, siapa yang masuk ke dalam Islam, wa niyyatuhu dha'ifun fil Islam, tapi niatnya masih lemah dalam Islam. Udah baru masuk Islam, keislamannya belum kuat. Niat seperti ini ada 2 jenisnya. Ada orang Islam yang sudah Islam tapi lemah keislamannya. Yang seperti ini boleh diberikan zakat. Bahkan banyak orang kafir yang masuk Islam, hari pertama masuk Islam kuat keislamannya sampai seterusnya, itu juga banyak. Yang seperti ini tidak perlu diberikan zakat. Tapi walaupun yang sudah menaung jadi umat Islam mulai goyah, kira-kira Allah itu ada nggak ya? Katanya dunia berputar kok, dari dulu saya miskin terus. Katanya dunia berputar kok hidup begini terus. Dia tidak lihat nikmat Islam, dia tidak melihat nikmat iman, dia tidak melihat nikmat waktu faragh lil ibadah, waktu luang yang Allah berikan untuk ibadah. Yang dilihat apa? Yang dilihat hanya sesuatu yang berkaitan dengan dunia yang nilainya sebelah sayap nyamuk yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti ini, kalau niatnya lemah dalam Islam, walaupun dia orang Islam, maka diberikan zakat, masuk mu'allaf qulubuhum. Kalau kita di Indonesia banyaknya mu'allaf, alhamdulillah kuat keislamannya. Tapi yang sudah kadung Islam dari dulunya, ini mulai, apalagi mau dekat-dekat Idul Fitri, banyak mu'allaf nih. Nah, yang mulai lemah, mikirin THR, hutang yang tidak lunas-lunas, masalah macam-macam semuanya. Ini yang seperti ini kalau mau dikasih zakat silahkan, biar kuat keislamannya. Bahkan kalau perlu niatnya dikencangkan di telinganya. Ini saya kasih zakat kamu biar kuat keislaman kamu ya. Nah, lo tidak malu gitu. Kehadiran hadirin Allah Subhanahu wa taala, al-mu'allafati qulubuhum. Kemudian yang kedua, syarifun fi qaumihi, yang mulia di kaumnya, yurja bi i'ta'ihi islamun dhara'ihi. Diharapkan dengan apa? Dengan diberikan zakat, maka akan menjadi sebab dia mampu untuk menarik orang yang sederajat dengannya masuk ke dalam Islam. Syarifun fi qaumi. Jadi pemimpin kaum, ketua kabilah ataupun apa, tokoh-tokoh masyarakat yang ada, kalau dengan kita berikan zakat, dia mampu untuk mengajak orang lain masuk ke dalam Islam. Yang seperti ini tetap sunnah untuk diberikan zakat. Ini yang dimaksud dalam mu'allafati qulubuhum. Kemudian man yuqatil aw yukhaffif mani'u zakah hatta yahmiluha ila imam. Jadi ini termasuk di bawah amil, orang yang menakut-nakuti orang yang menghalangi membayar zakat. Ini di zaman Rasulullah disiapkan para sahabat khusus untuk yang mengambil zakat, dan disiapkan khusus sahabat untuk memerangi orang yang menolak membayar zakat. Ini zaman Rasulullah dalam keadaan Islam yang sangat kuat, hal tersebut ini tercipta dengan sempurna. Kemudian man yuqatil man yalihi minal kuffar wal bugha, orang yang berperang untuk menentang para pemberontak yang ada. Nah, kalau dia tidak mendapatkan apa gaji dari pemerintahan, yu'ta zakat, diberikan zakat. Kemudian yang kelima, al-mukad. Ini tidak ada saat ini. Dulu hamba sahaya yang setengahnya merdeka, setengahnya masih milik sayyidnya, masih milik tuannya. Yang seperti ini diberikan zakat supaya dia bisa menembus daripada perjanjiannya dengan tuannya. Kemudian masuk yang keenam, al-gharim, orang yang memiliki hutang. Dalam madhab Imam Syafi'i, baik berhutang karena untuk memberikan makan harta anak dan keluarganya, ataupun untuk menghutangkan orang lain, ataupun dia menghutang untuk membangun daripada fasilitas Islam. Ya, seorang muslim punya hutang banyak. Pak Haji, kenapa punya hutang banyak? Ya, uang saya habis, saya bangunkan untuk masjid.
uang saya habis saya gunakan untuk bantu umat Islam. Kalau gitu Pak Haji kami berikan zakat. Orang yang memiliki hutang, asalkan hutangnya ini bukan hutang karena maksiat. Pak Haji kenapa banyak hutang? Ya saya kalah judi. Boleh tidak minta zakat malnya? Kalau 10 orang mengeluarkan zakat mal, ambillah ketutup uang saya. La zakat fil maksiat, tidak dikeluarkan zakat untuk kepentingan maksiat. Kemudian termasuk di dalamnya apa? Al-Ghuzzah, orang yang berperang tapi tidak mendapatkan gaji daripada pemerintah ataupun Baitul Mal. Dan yang ke-8 adalah Ibnus Sabil, orang yang di dalam perjalanan, atau munsyi'us safar, orang yang mulai perjalanannya laisa ladaihi nafaqatun, sudah sampai satu tempat untuk balik lagi tidak ada. Wa in kana ghaniyan, walaupun dia orang kaya, tetap dia diberikan zakat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sangat mulia syariatul Islam. Ketika ini dikembangkan, inilah satu-satunya cara untuk menghancurkan perekonomian orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah akan hancurkan bentuk ribawi, bentuk praktek riba yang ada. Ketergantungan kita kepada bank-bank Yahudi saat ini akan hancur semuanya. Hilang ketergantungan kita ketika umat Islam terlatih mudawamah ala adaiz zakah, terlatih untuk mengeluarkan zakat. Semua ketergantungan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga terkesima mereka. Diam tertegun melihat umat Islam dibantai habis-habisan setiap hari karena ada ketergantungan daripada hubungan perekonomian. Menjaga nama baik negara, mereka siap untuk melihat umat Islam yang ada di Palestina dibantai, disembelih setiap hari. Disebabkan apa? Kami punya hubungan baik dengan mereka. Kami punya hubungan baik dengan Amerika. Kami punya hubungan baik dengan Jerman. Kami punya hubungan baik dengan Zionis Israel. Jadi dalam hal ini ada firqah baini wa baina. Ini perpisahan kami dengan Palestina. Wa iyadzubillah sampai mengeluarkan fatwa haram hukumnya untuk berjihad ke Palestina. Ini penyakit salah satu negara Timur Tengah. Alasannya apa? Memasukkan daripada masalah-masalah yang bersifat tidak jazim. Jangan. Katanya di Hamas banyak orang Syiahnya. Siapa yang bilang di Hamas banyak orang Syiah? Siapa yang bilang orang Gaza orang Syiah? Kalla wa anfu kalla. Pengikut Hamas adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saat ini telah ditindas habis-habisan. Jadi jangan bawa-bawa Syiah. Karena kesebabkan jaban ketakutan antum untuk tidak mau berjihad di jalan Allah. Jangan bawa-bawa daripada hal yang tidak fundament di dalam Islam. Disebabkan apa? Disebabkan lemahnya keimanan kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, kemudian seorang muslim ihdal uthnayain, dalam dua hal. Kalaulah tidak kita menang dalam peperangan, kita akan mati sebagai syahid. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah janjikan mala ainul ru'ad, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, yang belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, kenikmatan yang belum pernah terdetik apa di dalam hati manusia manapun. Ini surganya Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita selalu berdoa setiap hari. Umat Islam di mana-mana dia melaksanakan qunut nazilah. Ini qunut nazilah disepakati tidak ada khilaf di kalangan para mazhab. Qunut yang dibaca dalam 5 waktu untuk mendoakan kaum muslimin ketika kaum muslimin dimanapun mendapatkan musibah apapun bentuknya. Teman-teman yang ingin melaksanakan ibadah umrah dalam waktu dekat, panjatkan doa-doa kalian. Menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua mata yang tidak akan dibakar api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mata yang berjaga malam untuk menjaga harta kaum muslimin. Apa paham mafhum daripada hadis ini? Kalau antum jaga hartanya, antum insyaallah mata antum ini
berjaga malam tidak akan disentuh api neraka. Apalagi mata yang menangis disebabkan kerisauan kepada umatnya Rasulullah SAW. 3 kota daripada umat Islam, 3 kota suci umat Islam yang hukumnya fardu ain, wajib untuk dijaga umat Islam: Makkah, Masjidil Aqsa, dan Madinatul Munawwarah. Sehingga kita ucapkan terima kasih kepada orang Palestina yang mau dengan susah payah untuk menjaga apa? Menjaga daripada Masjidil Aqsa, kota suci daripada umat Islam, yang mau menjaga daripada bumi suci daripada umat Islam. Bukan akhirnya kita apa? Berpangku tangan dengan kemewahan-kemewahan dunia yang telah kita nikmati saat ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala buktikan dari mulai tahun 99 telah lahir banyak anak-anak yang menghafal Al-Quran dalam waktu kurang daripada 40 hari. Menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz daripada Al-Quran, dan mereka menghafal ketika dalam masa perang. Dan wanita-wanita muslimah yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan mereka, telah banyak ribuan bahkan jutaan yang telah gugur sebagai syahidah fil Islam, wanita-wanita muslimah yang telah mengorbankan dirinya untuk Allah dan Rasulnya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan dalam Al-Quran Al-Karim, janganlah kalian menyangka orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka mati. Bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka lah sebenarnya orang-orang yang hidup yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan rezeki kepada mereka yang sangat besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai apa? Pembuka kajian kita, ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Afirullah warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan dana zakat yang terkumpul, Ustaz, ini karena keterbatasan dari keuangan kas masjid, apakah dana zakat itu contohnya yang kita bisa gunakan untuk membangun fasilitas masjid, kemudian membayar gaji marbot, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan dakwah di lingkungan masjid, ya, contohnya pesantren kilat dan macam-macam. Dan dana itu diambil dari dana zakat mal yang terkumpul di masjid tersebut. Apakah itu masuk dalam kategori? Apakah itu ada di antara 8 asnaf yang Ustaz sebutkan tadi? Ya, kalau kegiatan-kegiatan itu, jadi harus dipahami, zakat ini diberikan kepada manusia. Dalam Al-Quran digunakan kalimat innama. Kalau ulama ahlullah mengatakan ini sebagai adatul hasr, hanyalah yang diberikan zakat 8 golongan. Nah, kita melihat ini mau ada acara pesantren kilat, kita punya kas zakat mal yang sangat banyak misalnya. Kita lihat ketika di dalam pesantren kilat itu yang hadir adalah orang-orang fakir, miskin, orang-orang yang lemah, yang termasuk 8 golongan, diberikan bukan karena acara, dan juga diberikan bukan karena sebab pembangunan masjid. Ini dalam hal ini walaupun Majelis Ulama Indonesia Pusat sempat anggotanya mengeluarkan fatwa boleh zakat digunakan untuk pembangunan, namun jumhur mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah menyebutkan uang zakat tidak boleh ditasarrufkan untuk pembangunan. Terus gimana caranya? Ada caranya. Jadi jangan emosi dulu. Jadi uang ini diberikan kepada person fakir dan miskin, atau diberikan kepada panitia yang miskin. Kalau panitia ini setelah diberikan karena uang ini terlalu banyak, dia ingin mentasarrufkan, memberikan kepada pembangunan, itu haknya. Contoh hukum menjual kulit kambing dan kulit sapi, apa hukumnya? Kata Nabi, haram hukumnya. Terus gimana? Kalau tidak dijual bertumpuk-tumpuk kulit di dunia ini, kan gitu. Diberikan dulu kepada, dari pihak pertama diberikan kepada pihak kedua. Pihak kedua bebas untuk mentasarrufkan untuk apa saja. Nah, sehingga acara-acara kegiatan yang ada secara hukum asalnya tidak boleh menggunakan
menggunakan uang zakat. Terus gunakan uang apa? Gunakan uang infak, gunakan uang sedekah, gunakan uang masjid, gunakan daripada infak yang dibentuk setiap kegiatan. Tidak mengambil daripada zakat mal, zakat fitrah, apapun bentuk zakatnya, zakat hanya ditasarrufkan untuk 8 golongan tadi. Ini bila khilaf di kalangan madhahib ulama tidak ada khilaf. Sehingga apa? Pengeluaran zakat ini diberikan kepada 8 golongan. Kalau sudah diberikan kepada 8 golongan, kemudian yang diberikan tadi ingin memberikan lain, ini masuk sudah pihak kedua. Nah, dalam hal ini di dalam zakat Islam ini juga diperbolehkan kita memberikan zakat untuk 10 orang hanya diberikan kepada 1 orang, dengan tujuan untuk memberikan usaha kepadanya, badan usaha kepadanya, sehingga dia bisa berkembang, tahun depan dia bisa mengeluarkan zakat. Ini diperbolehkan, tapi bukan bentuk dalam menjadikan uang zakat ini sebagai fasilitas bentuk bangunan. Memang kalau dalam fikih Islami terjadi khilafiyah dalam hal ini. Namun pendapat yang paling kuat di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, uang zakat fitrah maupun zakat mal tidak diberikan melainkan kepada 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita mengadakan santunan anak yatim, misalnya kita mau berikan dengan uang zakat, dia diberikan bukan karena dia yatim. Kita berikan uang zakat mal kita disebabkan dia termasuk fakir dan miskin. Apa hukumnya anak yatim yang kaya? Sah atau tidak kita berikan zakat? Anda tanya, sah atau tidak? Enggak sah. Tapi apa hukumnya bersedekah kepada anak yatim walaupun kaya? Ya juz, diperbolehkan. Sehingga apa? Zakat sifatnya wajib. Pentasarufannya kepada 8 golongan hukumnya wajib. Terjadi perbedaan dalam hal ini dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berkaitan dengan para pelajar yang ada di pondok pesantren. Dalam mazhab Imam Syafi'i, pelajar di sini bukan yang dimaksud fi sabilillah. Karena yang dimaksud fi sabilillah dalam ayat ini adalah orang yang berperang, mengangkat pedang berjuang di jalan Allah dan dia tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, maka yang seperti ini disebut fi sabilillah. Orang yang di pondok pesantren, dia mendapatkan apa? Mendapatkan zakat disebabkan dia termasuk apa? Kalau termasuk fakir dan miskin. Nah, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, beliau menyebutkan dalam kitabnya, disebutkan dalam fikih Islami, Dr. Wahbah Zuhairi menyebutkan seluruh pelajar yang berjuang menuntut ilmu walaupun tidak berperang termasuk di jalan Allah. Ini perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Namun sepakat semua mazhab bahwasanya uang zakat dikeluarkan kepada manusia 8 golongan. Jadi nggak ada dikeluarkan kepada prasarana zakat mal diambil buat jalan umum. Hal-hal yang seperti ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini sangat bertentangan dengan apa yang dipahami para sahabat dan salafus saleh terdahulu. Wallahu a'lam. Ini lagi masih kurang. Kalau bayar gaji marbot, satu untuk bayar gaji marbot, kedua periode daripada penyaluran. Pada saat biasanya kan zakat mal yang terkumpul itu terjadinya di bulan Ramadan begini. Periode untuk penyalurannya apakah bisa melewati Ramadan berikutnya atau hanya sekitar dari Ramadan ini ke Ramadan tahun? Ya, marbot digaji bukan dari uang zakat. Anda garis bawahi, marbot tidak digaji dari uang zakat. Kalau kas miskinnya nggak ada. Oke, kalau kas miskinnya nggak ada, minta kepada umat Islam yang sholat, jangan ambil uang zakat. Kalau marbotnya miskin, kalau marbotnya fakir, kalau marbotnya termasuk ibnu sabil atau orang yang banyak hutangnya, dia diberikan karena ciri 8 tadi. Jadi jangan kadang udah nggak ada duit, uang zakat dipakai. Keluarkan rekening-rekening kita yang ada. Nah, jadi apa? Marbot diberikan daripada uang kas masjid, infak masjid, infak daripada umat Islam. Saya nggak perlu malu bikin kotaknya agak banyak sedikit. Kotak khusus zakat, kotak khusus gaji marbot, kotak khusus infak pembangunan masjid. Buat yang lebih banyak, biar umat Islam tidak rancu. Ini tulis sebagian masjid, kotak untuk anak yatim.
Semua dicampurkan di sana. Sudah dapat anak yatimnya tidak diberikan, dihabiskan untuk pembangunan. Ini haram hukumnya. Karena dalam muamalah, dalam kaidah ilmu usul, dalam mazhab Imam Syafi'i, al-ibrah fi nafsul akad. Hukuman dalam muamalah ini dalam fikih Islami tergantung di akad awal. Saya memberikan uang ini kepada Masjid Al-Hakim, tujuannya untuk anak yatim. Tolong sampaikan kepada anak yatim. Nah, kemudian yang kedua tadi apa masalah nafkah sama apa tadi? Periodenya. Ini masalah periode dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengeluarkan fatwa dan disebutkan dalam Syarah Mughni Muhtaj bahwasanya apa? Untuk masalah zakat tidak harus dihabiskan di malam takbiran. Boleh zakat ini ditunda dikeluarkannya dalam beberapa keadaan, termasuk salah satunya menunggu orang susah datang. Ini kalau bulan Idul Fitri, biasanya orang susah banyak pulang kampung, nggak Jakarta sepi. Ini DKM saking semangatnya, akhirnya zakat itu dihabiskan semuanya. Kalau perlu satu kompleks semua kebagian. Nah, ini keliru. Boleh kita mengakhirkan mengeluarkan zakat yang sudah diberikan kepada panitia dalam hal ini sebagai wakil sampai datangnya orang-orang yang berhak untuk menerimanya, walaupun sampai datang Ramadan yang berikutnya. Sehingga kas zakat ini terus ada. Dan zakat ini tidak hanya bulan Ramadan. Sehingga anak-anak fakir miskin ini dia bisa bersekolah setiap bulan. Ada yang waktu mengeluarkan zakatnya pas bulan Januari, salurkan. Pas bulan Februari, pas bulan Maret, kita data orang-orang susahnya. Ada yang dapatnya 2 bulan sekali, ada yang dapatnya setiap bulan sekali. Nah, ini dikeluarkan dalam hal ini. Sehingga tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan ketika zakat itu diterima wajib untuk dihabiskan sekitar. Tapi di sini dilihat kemaslahatan. Ketika kemaslahatan untuk menunggu datangnya orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, maka zakat ini boleh disimpan. Namun ketika dalam hal tersebut malam takbiran, fakir miskinnya semua sudah kumpul, ataupun 8 golongannya semuanya ada, bahkan kita kekurangan, habiskan. Nah, jadi jangan sampai dihabiskan dengan alasan apa? Dengan alasan, oh katanya ada yang bilang wajib malam takbiran zakat itu harus dihabiskan semuanya. Tidak. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, ta'khir i'ta' zakat, mengakhirkan mengeluarkan zakat diperbolehkan untuk menunggu orang yang berhak untuk menerimanya. Termasuk zakat fitrah. Jadi berasnya itu dapat 1 ton misalnya hakim, tidak harus malam takbiran itu dihabiskan. Oh 2 hari lagi orang miskinnya baru datang. Ini pembantu-pembantu yang mungkin di tempat kita ini baru datang 3 hari lagi. Oh orang-orang susahnya baru datangnya sekian hari lagi. Berikan ketika mereka sudah datang. Sehingga naqluz zakat haram hukumnya untuk memindahkan zakat dari satu tempat ke tempat yang lain, selagi di tempat kita ini masih banyak fuqara wal masakin. Diperbolehkannya naqluz zakat, memindahkan zakat. Ini walaupun terjadi khilaf. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah diperbolehkan secara mutlak. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i memindahkan zakat dari satu tempat ke tempat yang lain bisyurut, dengan syarat. Kalau memang di tempat yang kita tinggal ini sudah tidak ada lagi orang fakir miskin yang pindahkan zakat, itu pun dipindahkan bukan ke negeri yang sangat jauh, dipindahkan ke desa tetangga, dipindahkan ke kampung di tetangga kita. Nabi katakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, man bata, siapa yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya tidur dalam keadaan apa? Lapar. Paham insyaallah? Jazakallahu khairan. Ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali kepada Pak Ustaz yang sudah menjelaskan zakat, luar biasa. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah mengenai pada saat zaman Rasulullah, apakah ada selain zakat ada pajak? Karena selama ini di sini yang kita sudah terjadi ini ada pajak dan ada zakat. Nah pada saat zaman Rasulullah, apakah itu semua murni zakat semua yang memang sudah diatur sedemikian rupa menjadi kemaslahatan ke seluruh umat? Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Kemudian untuk yang kedua, mungkin tadi Ustaz juga menyebutkan satu
salah satu hal adalah mengenai riba, karena memang di sini belum ya saya melihat belum optimal sekali untuk pelaksanaan zakatnya yang mungkin diinginkan oleh Rasulullah, dan semakin banyak juga orang-orang kafir yang juga membuka institusi-institusi keuangan di sini. Nah, kami di sini mungkin yang hidup di sini memang masih tergantung dengan institusi itu, dan mohon minta masukan daripada Ustaz itu bagaimana kita harus bersikap untuk menghadapi ini, karena memang itu suatu sistem yang katakanlah ini harus mulai juga dari pemerintah. Dan yang kedua mengenai amil tadi yang menunjuk tadi, memang itu sudah digerakkan, dan siapa yang mendorong itu oleh pemerintah, dan apakah itu di tingkat pusat itu sudah berlaku atau sudah berjalan sedemikian rupa sehingga itu bisa mungkin lebih memberikan kemaslahatan pada umat. Jadi kalau memang betul-betul kita lihat bahwa mungkin ada perusahaan-perusahaan yang memang harus sekian mendapatkan, ini ditarik betul, saya rasa itu akan lebih bagus. Jadi itu 3 pertanyaan saya, mohon dijawab. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai masalah di zaman Rasulullah yang berkembang apa zakat? Apakah ada pajak? Tidak ada. Yang bayar pajak zaman Rasulullah orang kafir. Yang bayar pajak zaman Rasulullah itu orang kafir, orang musyrik. Dia membayar zakat, membayar diat ataupun yang lain-lain, ganti sebagai upeti ketika dia menolak masuk ke dalam Islam. Jadi ini zaman kejayaan Islam. Sama orang kafir kita akan katakan, you punya 2 pilihan, masuk ke dalam Islam, atau kalau tidak mau you pengen perang, kita penggal kepala, atau pengen tidak masuk ke dalam Islam, siap membayar jizyah, siap membayar yang sejenis dengan pajak kepada umat Islam, untuk kepentingan umat Islam, untuk pemerintahan Islam. Nah, di Indonesia dalam hal ini apa hukum membayar pajak? Dalam hal ini ada sifatnya yang bentuknya maslahat, yang diberikan dari rakyat untuk rakyat katanya, kan begitu. Tapi yang ada sekarang diambil dari rakyat, masuknya kantong-kantong siapa? Kantong-kantong pejabat, digunakan untuk maksiat, menggendutkan perutnya para pejabat, manusia-manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan datangnya musibah ini. Ini masuk ke kantong-kantong mereka. MUI keluarkan, ya mohon maaf ya, gaji MUI karena dari pemerintah, jadi mau agak tegas juga ya, nggak kayak dulu zaman dia angkat. Ya, hukum bayar zakat wajib, karena itu perintah ulil amri, karena itu uangnya diambil dan dikembalikan kepada rakyat. Namun kalau kita melihat dalam fikih Islami, dalam syariatul Islam, potensi keuntungan yang bisa digali daripada zakat ribuan kali lebih lipat untungnya dibandingkan daripada pajak yang dikeluarkan umat Islam. Jadi apa? Yang berkembang zakat. Saat ini terbalik. Zakat ini hanya daripada uang-uang sisa saja. Itu pun kalau ingat. Cuma setiap umat Islam yang belanja di satu toko, dengan sendirinya dia sudah membayar apa? Pajak. Ya, yang tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Kalau dia punya umat Islam membayar zakat seperti mengeluarkan pajak, yang jadi Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ini sebagai apa? Sebagai awal kehancuran perekonomian orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengeluarkan zakat. 2,5%. Dikeluarkan 2,5%, tidak balaghal nisab kalau sampai nisabnya. Yang kedua mengenai masalah ribawi tadi. Institusi yang termasuk kan perbankan. Kita sekarang ini dalam satu sistem. Cuma jangan sampai senang bermain-main dalam sistem. Apa hukumnya bunga bank? Sepakat semuanya bunga bank hukumnya haram. Apa hukumnya bermain di bank yang lain-lain semuanya? Ini fatwa basi sudah. Semua antum tahu.
Tapi beda orang yang menggunakan sistem hanya untuk keperluan nid-darurah. Kenapa Bapak ada uang di bank? Ya untuk keamanan, untuk memudahkan, untuk tidak menimbulkan fitnah. Kalau saya mengumpulkan uang di rumah sebanyak pakai peti yang lain-lain, akan memancing orang untuk berbuat dosa lebih besar. Maka niatnya menaruh uang di bank pun apa? Untuk sebagai tempat penyimpanan. Terus kalau dapatkan bunganya bagaimana? Nah, bunganya ini kalau dalam madhab Imam Syafi'i dan dalam fikih Islami ini diberikan untuk apa? Untuk kepentingan fasilitas umum yang ada bagi umat Islam, untuk pembangunan WC, untuk pembuatan jalan. Di kita kan nggak begitu. Bunga yang sudah ada ini dimasukkan lagi tabung supaya berbunga lagi. Betul nggak seperti itu? Bunganya lagi dibungakan lagi. Seolah-olah dia akan hidup 1000 tahun lamanya. Dia bikin dana abadi plus abadi plus abadi plus abadi. Ujung-ujungnya sama dengan neraka jahanam. Bermain-main hidup daripada apa? Bunga bank yang ada, tanpa mau mengeluarkan zakatnya. Nah, ini yang seperti ini apa? Kita menjalankan sistem dalam kondisi kita harus yakini sistem ini belum Islami. Dan ketika mendapatkan bunga yang ada, ini para alim ulama anjurkan dari kaidah-kaidah hadis yang ada, gunakan uang ini untuk kepentingan maslahat daripada umum yang ada. Jangan sampai menjadikan ini sebagai apa? Ajang penghidupan kita. Sehingga apa? Zaman sekarang sulit orang menghafal Quran. Kalau kita lihat anak-anak Gaza sana, umur 8-7 tahun dia hafal Quran 30 juz. Dalam kondisi di embargo, dalam kondisi perbankannya hancur-hancuran buat orang Yahudi, dalam kondisi keuangannya yang sangat miskin, tapi dalam kondisi yang sangat lemah. Saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina, mereka mudah untuk istiqomah bangun malam setiap hari. Mereka mudah untuk melahirkan ribuan hafiz Al-Quran dalam waktu berskala tiap 3 bulan. Dan semakin banyak wanita-wanita muslimah yang sebarang untuk melahirkan anak yang sangat banyak. Menandakan apa? Kemampuan mereka untuk melaksanakan ibadah dengan sebab terjaganya badan mereka daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini sulitnya, jangan 30 juz, 1 juz saja tidak hafal. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, umat Islam sudah setengah abad jadi umat Islam tidak pernah mengatakan Al-Quranul Karim. Mengaku cinta kepada Allah, ini mahabbah kalibah, kecintaan yang bohong. Mengaku cinta kepada Allah tapi tak pernah menghatamkan kalam Allah. Ini Al-Quran kalam Allah, bukan daripada perkataan makhluk, bukan ucapan redaksi Jibril atau redaksinya Rasulullah. Al-Quran ini kalam Allah qadimah, ucapan Allah. Ketika membaca Al-Quran, antum sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam di bulan Ramadan kalau sampai tidak menghatamkan Al-Quran, aina mahabbah sabiqah, kemana kecintaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai badan-badan rumah zakat yang ada, ini sebagai apa? Sarana fasilitas untuk memudahkan. Dalam hal ini memang Departemen Agama belum menunjuk secara menyeluruh kepada lebih daripada 33 provinsi yang ada. Masih sistemnya dibiarkan setiap masjid untuk membentuk kepanitiaan. Namun anak perlu tegas di garis bawah, karena kita melihat dalam kacamata Islam, tidak panitia zakat tidak disebut amil secara syar'an. Dia disebut amil secara bahasa saja. Disebut amil. Kalau Anda sebut secara syara', artinya amil dibolehkan untuk mendapatkan apa? Zakat. Ini orang Al-Hakim mau bagi-bagi zakat mal di bulan Januari. Nanti 2 hari sebelum bulan Januari baru dibentuk panitia. Ini bukan amil namanya. Ini panitia pembentukan zakat setuju. Yang namanya amil, dia nggak diberi, dia akan datang ke rumah umat Islam. Pak, mohon maaf, dalam data ini Bapak punya usaha yang menurut hitungan tanggal sudah jatuh zakat malnya. Bapak harus keluarkan. Nah, kalau sampai dia marah kita ingatkan, subhanallah, Bapak udah saya ingatkan marah, padahal yang wajib. Maka harta yang tidak dikeluarkan menjadi apa? Kotoran di dalam harta tersebut. Ini timbulnya bala dan musibah dalam keuangan kita. Banyak uang orang lain yang kita makan, banyak uang fakir miskin yang kita makan disebabkan keterlambatan kita mengeluarkan
zakat. Sehingga yang dahulu bertahun-tahun nggak pernah keluarkan zakat daripada perusahaannya, hartanya wajib keluarkan, tetap untuk dikeluarkan. Nah, jadi istilahnya apa? Dalam hal ini pemerintah kita cukup melihat jazakumullah khair, namun maksimal untuk membentuk daripada amin ini belum terjangkau sampai ke seluruh daerah. Dan ini harus membentuk daripada sistem yang islami. Sehingga di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang menentang untuk mengeluarkan zakat, sedangkan dia mampu untuk mengeluarkan zakat, apa hukumannya? Dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya. Coba kalau dipakai sistem kayak gitu, habis kepala kita di sini yang dipenggal. Kenapa? Padahal kita tidak mengetahui di balik perintah Allah ada kemuliaan bagi kita. Mana qasas sadaqatun min mal, kata Nabi, tidak akan berkurang harta yang kalian infakkan, tidak akan berkurang sedikit pun harta yang kalian sedekahkan, tidak akan habis. Wallahi rabbil Ka'bah, tidak akan habis sedikit pun harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Tadi yang mengenai kita menyimpan uang di bank yang ada bunganya, itu kita boleh memberikan kepada teman-teman. Tapi itu tadi pertama hukumnya sebenarnya itu haram. Nah, bagaimana kita memberikan uang haram itu untuk pembangunan masjid? Mungkin boleh diberikan satu dasar atau mungkin satu hadis yang kuat yang memang membolehkan uang haram itu diberikan. Ya, Anda tidak katakan untuk pembangunan masjid, untuk fasilitas umum, bukan ibadah ya, WC dan jalan. Ini pun bukan hadis, tapi mengambil kaidah al-maslahah. Dalam keadaan darurat, kalau uang itu tidak diambil akan digunakan orang-orang fasik, maka digunakan untuk pembangunan WC dan jalan. Yang digunakan untuk masjid dikeluarkan dari harta pribadi kita. Nabi katakan, barang siapa yang membangun masjid di dunia, banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan bangunan di surga. Gunakan daripada harta kita. Walaupun hanya menyumbang satu sak semen, satu bata yang lain-lain, dia mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Jadi bukan harus membangun keseluruhan, tapi yang membangun bagian daripada masjid. Ya, dalam hal ini swadaya masyarakat ini kekompakannya perlu ditampilkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tiap tahun kan kita memang zakat fitrah di masjid ini. Apakah kalau berupa uang buat zakat fitrah, penyalurannya apakah berupa beras atau bisa uang juga gitu Ustaz? Karena buat mendatangkan beras pada menjelang hari raya itu agak sulit gitu. Ya, mengenai penyaluran, ini ada pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i harus menggunakan makanan pokok. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhabnya Imam Malik dikeluarkan boleh dalam bentuk qimah, nilai daripada makanan pokok tersebut, yaitu uang. Sehingga apa? Dalam hal ini dua-duanya diperbolehkan. Kalau kita melihat dalam kacamata fikih Islami, mana yang lebih utama? Allahu Akbar. Sudah kayak suara ledakan bom di Palestina. Yang mana yang lebih dikeluarkan? Dikeluarkan makanan pokok. Mutil yaumiyah dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dan juga Imam Bukhari mengeluarkan adalah makanan pokok yang dimakan setiap hari. Nah, dikiaskan para alim ulama berbentuk qimah senilai dengan makanan tersebut. Nah, kalau panitia melihat kemudahannya dikeluarkan dengan bentuk uang, keluarkan dengan bentuk uang. Kalau dalam bentuk makanan pokok yang kita makan setiap hari. Kalau kita makannya beras yang mahal, jangan zakat beras raskin, penghinaan namanya. Dan zakat ini sunnah dilebihkan, haram dikurangi. Jangan kalau beras kita keluarkan 3 liter, kalau uangnya nanti kita kurangi. Ini masalah teknis seperti ini. Untuk masalah zakat, sunnah untuk dilebihkan, bukan bid'ah. Bid'ah ini yang berkaitan dengan ibadah mahdoh yang qat'iyah. Boleh nggak Ustaz? Ini zakatnya keluar 3 liter beras sama sekian itu berapa ribu kalau diuangkan? Nah, berapa ribu kalau diuangkan? Zakat fitrah? 35. Sekali-kali bulan ini keluarkan 40 ribu atau bulatkan lagi 50 ribu supaya panitia gak kebingungan. Karena pas-pasan ngasih yang zakatnya, akhirnya panitia kebingungan ngambil uang zakat. Itu penyakitnya di situ. Diperbolehkan bahkan panitia mensyaratkan dalam fikih Islami zakatnya 35 ribu. Panitia sampaikan kepada mereka zakat, ibu dikenakan cas 5 ribu
untuk proses operasional panitia zakat. Sehingga murni panitia ini bekerja betul-betul menyalurkan 35.000 ini betul-betul sampai kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Jangan sudah punya 35.000, potong operasional, potong kopinya panitia, dipotong-potong semuanya. Sama hukumnya makan zakat seperti itu. Tegaskan dari awal, 35.000 oke, ambil 45.000, gak jadi masalah. Kalau memang ridho orang yang memberikan, ini bisa digunakan untuk kepentingan apa? Operasional panitia yang ada. Nah, panitia zakat karena dia bukan amir, menggunakan kepentingan pelaksanaan pembayar zakat, ini digunakan uang kas masjid. Jadi memang apa? Dalam hal ini ketakwaan dan kehati-hatian kita kepada Allah sangat penting. Untuk betul-betul apa semakin lama bagaimana kita semakin meningkat dan kesucian hati kita semakin bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini mengenai penyaluran, kan insya Allah kita sudah mengetahui dengan 8 golongan ini. Kalau misalkan kita menyalurkan langsung kepada yang orang kira-kira kita dibutuhkan atau berhak menerimanya itu gimana? Dan tolak ukurnya misalkan pembantu rumah tangga, kita akan kasih jajian kemungkinan ada 1 juta, ada 2 juta, tapi kita nggak tahu di kampungnya apa dia punya harta atau enggak, kita nggak tahu apa itu berhak untuk dikasih atau gimana. Ya. Jadi anda lupa masalah awalnya dia. Dia langsung menyalurkan syarat, jadi tidak menyalurkan syarat. Boleh panitia atau langsung? Kan CP Pemberi. Ya, pemberi bisa memberikan langsung. Itu sebetulnya afdalnya seperti itu. Yang di zaman Rasulullah dan sahabat yang dilakukan seperti itu. Tidak ada kepanitiaan. Kepanitiaan ini dibentuk untuk maslahat. Kalau umat Islam tidak tahu siapa orang-orang miskin dan siapa orang-orang susahnya, maka untuk lebih mudahnya, lebih hematnya kita datang ke masjid. Tapi kalau kita tahu di sebelah kita ada orang yang memang susah, apakah boleh kita langsung? Itu afdal. Dan juga hadis ibda' biman ta'ul, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Mulailah memberikan sedekah atau zakat ini kepada orang yang terdekat di antara kamu. Sehingga dalam kaidah mazhab Imam Syafi'i, kullu man talzamuhu nafaqatuhu, setiap orang yang wajib kamu zakati, kamu nafkahi, maka haram hukumnya kamu berikan zakat. Setiap orang yang tidak wajib kamu nafkahi, maka kamu boleh berikan zakat kepadanya. Anda contoh, Anda mau tanya kepada jemaah Al-Hakim, boleh enggak seorang menantu memberikan zakat kepada mertuanya? Boleh atau tidak? Hah? Anda tanya, wajibkah seorang menantu memberikan nafkah kepada mertuanya? Wajib atau tidak? Wajibkah seorang menantu, Anda nggak bilang anak ya, memberikan nafkah setiap hari kepada mertuanya? Hah? Tidak wajib. Ada bilang wajib, ada tidak? Beda mazhab? Enggak? Dalam hal ini enggak ada beda. Kalau beda kita bilang beda, enggak kita bilang enggak. Tidak ada khilaf. Kalau seorang menantu tidak wajib memberikan nafkah setiap hari kepada mertuanya, sehingga disepakati dalam hal ini 4 madhab, seorang menantu boleh memberikan zakatnya kepada mertuanya yang miskin. Catat baik-baik, nanti diskusikan sama satu-satu. Kalau tidak puas nanti tunggu di sana. Kita berikan rujukan yang nanti. Seorang adik kandung bolehkah memberikan zakatnya kepada kakak kandungnya? Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Kembali kaidah. Apakah wajib seorang adik memberikan nafkah setiap hari kepada kakak kandungnya? Tidak. Artinya apa? Seorang adik boleh memberikan zakat kepada siapa? Kakak kandungnya. Jadi jangan sibuk-sibuk cari yang jauh sana. Kita punya adik susah, kelaparan, miskin, jelek hidup lagi. Kasih zakat antum, keluarkan zakat mal antum yang banyak itu. Bangkitkan perekonomian adik-adik kita. Kalau setiap orang memikirkan kepada saudara-saudara kandungnya, kepada mertuanya, pamannya, bibinya, maka apa? Makmur setiap keluarga.
Siapa yang tidak boleh beri zakat? Contoh seorang laki-laki, siapa yang wajib untuk dinafkahi? Istri dan anak-anak dan kedua orang tua kandungnya. Kedua orang tua kandungnya, istri dan anak-anak kandungnya, ini adalah orang-orang yang wajib diberikan nafkah setiap hari bagi kedua orang tuanya kalau orang tuanya tidak memiliki kemampuan. Nah, selain daripada ini, setiap orang yang kita tidak wajib untuk berikan nafkah, apa? Boleh kita berikan zakat kita kepada mereka. Di paman yang miskin, bibi yang miskin, adik kandung yang miskin, mertua, waktu memberikannya pun nggak harus dibilang ini uang zakat, dalam hati saja. Yang dalam hati Imam Syafi'i melaporkan hukumnya sunnah, yang penting di hati. Karena kadang mertua agak sensitif kalau kita kasih zakat. Pak, ada zakat mali, ini zakat harta saya. Kata mertua, dulu kamu pinang anak saya ya, semua kamu bilang semuanya kamu makan beri. Sekarang uang zakat kamu berikan kepada saya. Jadi nggak perlu diberikan. Pak, ini ada rezeki. Dalam hati kita niatkan ada zakatul mali. Ini adalah zakat daripada harta saya. Kan enak. Sama abang juga begitu. Adik kaya, abang miskin. Bang, ini ada rezeki dari Allah. Kak, ini ada rezeki dari Allah. Niatkan dalam hati ada zakatul mali. Sehingga jangan sampai lemah kita dalam memahami hadis ibda biman ta'ul. Mulai dari yang terdekat di antara kalian. Kalau semua umat Islam semua berpikir yang sama untuk mau mengeluarkan zakatnya kepada orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang terdekat dengan dia, setiap keluarga berpikiran seperti itu, maka ini yang terjadi apa? Terjadi kemakmuran. Asalkan mereka termasuk fakir miskin ya. Jangan udah kaya dikasih juga. Abang kaya, adik kaya. Abang ngasih zakat ke adik, adik pegang. Jangan 2 hari adik balikin lagi, bang ini zakat saya lagi. Jadi bolak-balik seperti itu main-main namanya. Kalau dalam keadaan susah dalam mazhab Imam Syafi'i boleh. Sang adik memberikan zakat kepada kakaknya. Kakaknya memberikan uang zakat itu kepada kakaknya lagi. Kakak yang pertama dia mengeluarkan zakat, dia berikan lagi kepada adiknya. Apa hukumnya? Sah hukumnya. Ini dalam kondisi seperti ini, zakat dikeluarkan apa? Diberikan kepada orang-orang terdekat. Dan diberikan secara langsung itu lebih afdal. Dalam kondisi kita mengetahui, kalau tidak mengetahui, afdal diberikan kepada panitia zakat. Panitia zakat inilah yang wajib untuk menyusun siapa 8 golongan yang memang berhak untuk mendapatkan zakat. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar semata-mata datang dari Allah. Apabila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup majelis ini, mari kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita dan saudara-saudara kita yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwati matin, ya rahim masakin, ya mujibas sa'ilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang maha kuat ya Allah, Engkau yang maha perkasa ya Allah, Engkau yang maha gagah ya Allah, Engkau yang maha bijaksana ya Allah, Engkau ya Allah azizul jabbarul mutakabbir. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah, yang penuh dengan dosa dan kehinaan. Ya Allah, jadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang terbaik bagi kami. Apabila saatnya nanti Kau panggil kami dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkanlah kami daripada su'ul khatimah. Ya mujibas sa'ilin, ya fattah, ya jawad, ya karim. Ya Allah, di detik ini ya Allah, saudara-saudara kami yang mengalami penindasan di Gaza dan Palestina ya Allah, tergetar hati kami ya Allah, menangis batin kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perjuangan yang mereka lakukan ya Allah menjadi sebab Engkau sebabkan hidayah ke permukaan bumi ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang Yahudi dan Nasrani ya Allah, sebagaimana Engkau hancurkan Yahudi Nasrani terdahulu. Ya Allah, kuatkanlah umat Islam sebagaimana Engkau kuatkan para sahabat. Ya Allah, bantulah umat Islam sebagaimana Engkau bantu Rasulullah dan para sahabat. Ya Allah, Engkaulah pilihan kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak pernah bersujud kepada selain-Mu ya Allah. Begitu juga saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, mereka tidak pernah bersujud kepada selain-Mu ya Allah. Mereka bersujud hanya kepada-Mu ya Allah. Mereka memohon hanya kepada-Mu ya Allah. Mereka meminta kepada-Mu
pilih kami untuk berjuang dengan mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, gunakan harta dan waktu kami untuk membantu perjuangan Islam. Ya Allah, panggil mereka semuanya dalam keadaan syahid, panggil mereka dalam keadaan husnul khatimah, panggil mereka dalam keadaan husnul khatimah, panggil mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal Alamin, ya Mujibus Sa'ilin, hadirkanlah di tengah-tengah kami pemimpin yang baik ya Allah, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang mau berjuang untuk kepentingan Islam, pemimpin yang tidak gentar kepada siapapun daripada musuh-musuh Islam. Ya Mujibus Sa'ilin, ya Fattah, ya Jawad, ya Karim, terima daripada ibadah puasa kami ya Allah, terima daripada bacaan Al-Quran kami ya Allah. Jadikan anak-anak dan istri kami menjadi anak dan istri yang salihah ya Allah, anak-anak yang salih dan salihah ya Mujibus Sa'ilin. Mudahkan Al-Quran masuk dalam hati kami ya Rabbal Alamin. Jauhkanlah kami daripada fitnah dunia. Pilihlah kami untuk menjadi dai-daimu, pilihlah kami untuk berjuang di jalanmu. Kenalkanlah kami dengan usaha nabimu ya Mujibus Sa'ilin, ya Fattah, ya Jawad, ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.